selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Revi. Alhamdulillah kabar Ibu hari ini luar biasa, baik, sehat. Alhamdulillah Ibu. Pada 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Jadi sebelum untuk melakukan supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan di saat melakukan supervisi. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pra observasi, yaitu kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu di dalam melaksanakan supervisi nantinya, dan juga agar pelaksanaan supervisi nanti berjalan lancar dan tidak ada hambatan di kemudian hari, dan juga untuk meningkatkan kemampuan dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, apa nih harapan Ibu dalam pertemuan kita pada pada pra observasi ini? Harapan saya tentu saja setelah ada observasi dari Pak Revi bisa mengembangkan potensi pribadi saya dalam memberikan pembelajaran yang baik di dalam kelas untuk perkembangan peserta didik kita. Baik Bu, jadi tujuan kita pada siang hari ini adalah dalam melaksanakan pra observasi, yaitu untuk pelaksanaan supervisi nantinya supaya lebih baik ke depannya. Jadi kalau boleh saya tahu, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran pada supervisi nantinya? Materi yang akan saya sampaikan itu mengenai bab 1 di kelas 8 itu mengenai teks laporan hasil observasi, yang mana di bagian menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Terkait dari teks observasi tersebut, jadi yang akan Ibu laksanakan yaitu menemukan data dalam teks laporan observasi nantinya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran Ibu nantinya? Nanti peserta didik itu akan saya berikan literasi dalam bentuk membaca, mengamati. Kemudian nanti mereka mampu menemukan data yang ada dalam bacaan tersebut untuk membuat teks laporan hasil observasi. Oke Bu, baik Bu, luar biasa sekali. Dari penjabaran Ibu tadi, tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan Ibu kembangkan dalam pelajaran pada saat supervisi nantinya? Pertama tentu saja dalam hal membaca supaya siswa mampu meningkatkan cara mereka berliterasi, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mampu juga berkolaborasi membangun kerjasama yang baik sehingga tercapai tujuan pembelajaran ini. Baik Bu, jadi yang akan Ibu persiapkan yaitu bagaimana siswa berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerjasama dalam mengerjakan tugas nantinya. Nah, terus apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Pertama tentu saja mobil ajar, kemudian LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik, terus tentu saja asesmen dari akhir pembelajaran. Baik Bu, dari semua yang Ibu jabarkan kan sudah dijelaskan lebih lengkap seperti itu. Nah, strategi apa yang Ibu gunakan di saat pembelajaran nantinya? Strategi yang dipakai itu mungkin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik itu akan dikelompokkan berdasarkan bisa jadi dari hobi mereka atau kemampuan yang mereka miliki. Jadi strateginya sudah dilakukan dia masuk awal, yaitu tentang yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan proses pembelajaran itu akan Ibu laksanakan? Insya Allah pada hari Senin itu tanggal 19 Agustus di jam ke-5-6 kelas 8A. Nah, jadi kan pelaksanaan supervisinya akan dilaksanakan pada hari Senin nantinya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Saya sudah tidak sabar untuk melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di saat supervisi nantinya. Kira-kira dari percakapan kita pada siang hari ini, pada pra observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini?
Nah, dari hasil percakapan ini tentu saya harus mempersiapkan diri baik dari model pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran, juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu dan atas waktu dan kesediaannya dalam melaksanakan pra observasi ini. Mudah-mudahan pada observasi nantinya atau supervisi nantinya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan saya akan datang pada hari Senin di kelas Ibu nantinya. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatannya aja lah Bu, berbeda nggak antara mencari informasi melalui wawancara dengan kuesioner? Berbeda nggak? Berbeda apa sama? Kalau samanya sama-sama mau mencari informasi, cara melakukannya berbeda atau sama? Berbeda. Kalau wawancara kita tatap muka, ya enggak? Kita tatap muka secara langsung menemukan jawaban. Kalau kuesioner, ya itu pengertiannya. Tapi kalau dalam prakteknya, kalau kuesioner ini seperti apa? Bayang nggak oleh kamu? Bunda, bunda, kepala, bunda, pinggang, bunda, kepala, bunda, pinggang, kepala, bunda, pinggang, kepala, bunda, pinggang, bunda, kepala, pena. Berarti yang masih kosong poinnya ya, memang dalam keadaan lapar. Oke, baik Ibu. Elsa, ya. Juga deh, Mbak ya. Ya. Kita mengajukan studi pustaka. Kalau studi pustaka berarti kita melakukan kunjungan gitu. Kunjungan ke pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswendra Devi dari SMP Negeri 3 Bukit Sundi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo, Sumatera Barat, akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Marlina SS dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek Bu Witri Setiawati SPD. Selanjutnya, baiklah kita mulai saja kegiatan ini, yaitu kegiatan pra observasi pasca observasi pada siang hari ini. Selamat Bu Marlina karena sudah melaksanakan kegiatan observasi pada siang hari ini. Nah, Ibu masih ingat tentang tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Iya, tujuan pembelajaran saya pada materi tadi itu mengenai mencari data untuk membuat teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan yaitu mencari data dari tujuan teks observasi. Nah, apa saja yang telah Ibu lakukan di saat pembelajaran tadi di kelas? Itu pembelajaran yang saya laksanakan tadi, pertama biasalah ya, mempersiapkan peserta didik. Kemudian saya masuk pada penjelasan materi, memberikan arahan pada peserta didik. Kemudian setelah itu saya membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar yang sudah diketahui dari peserta didik. Jadi sangat bagus ya Bu, sudah Ibu lakukan di kelas. Terus apakah semua anak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Setelah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, ada anak yang lebih visual, kinestetik, tapi ada satu anak yang masih berjalan-jalan ketika melaksanakan tugas yang saya berikan. Jadi di kelas
banyak beragam jenis dari siswa tersebut dari gaya belajarnya. Terus strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ketika saya lihat anak-anak tersebut berjalan ke kelompok-kelompok lain, di situ saya melihat mungkin tugas yang saya berikan pada kelompok dia kurang menarik untuk dia, sehingga dia melihat tugas kelompok lain. Jadi terpikir oleh saya, mungkin saya akan merubah metode pembelajaran untuk anak kinestetik ini. Nah, itu ide sangat bagus Ibu. Terus apakah ada trik khusus yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tadi terpikir oleh saya Pak Revi, mungkin supaya tugas yang saya berikan menjadi hal yang menantang untuk dia, sambil dia mungkin bisa juga berjalan-jalan sesuai dengan gaya belajar dia. Saya terpikir mungkin akan lebih baik kalau tugas yang saya berikan ini tidak lagi dalam bentuk tulisan di kertas mencarinya atau apa. Mungkin saya akan menempel-nempel beberapa informasi supaya dia bisa mengumpulkan untuk membuat teks laporan hasil observasi ini. Jadi bukan hanya di buku saja lagi dia mencarinya, karena dia gayanya kinestetik, dia suka berjalan, dengan menempelkan informasi-informasi yang ada yang berkaitan dengan materi, dia akan tertantang untuk mencari di mana lagi nih, di sudut sebelah sini, kemudian melakukan pergerakan di sebelah sana. Mungkin menurut saya itu akan lebih membuat dia lebih menikmati pembelajarannya, lebih enjoy gitu mungkin Pak Revi. Itu menurut saya yang mungkin akan saya coba. Ya, itu ide yang sangat bagus ya Bu Marlina, yaitu dengan Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan anak yang beragam, contohnya anak kinestetik tadi. Ibu akan membuat media pembelajaran yang bervariasi pula, sehingga anak-anak kinestetik nanti akan mendapatkan kebutuhan belajar yang mereka inginkan sesuai kebutuhan mereka sendiri. Jadi gimana rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya tentu saya menyiapkan dulu media pembelajaran yang seperti yang saya lihat apa yang dibutuhkan peserta didik tadi Pak Revi. Kemudian dengan adanya itu nanti saya akan tetap aja lanjutkan Pak Revi itu menguatkan misalnya Pak Revi udah rangkum kan, begitu ya Bu, gitu ya, jadi kuatkan lagi tuh maksudnya gitu ya. Oh begitu ya Bu, kan udah Pak Revi sampaikan, begitu ya Bu, iya Pak Revi begitu maksud saya gitu ya. Nah baru Pak Revi apa tuh rencananya, boleh rangkum lagi dari begitu. Iya. Begitu ya Bu. Jadi dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu akan menyesuaikan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya seperti yang akan Ibu laksanakan, yaitu menggunakan media-media yang beragam khususnya untuk anak-anak kinestetik, sehingga mereka nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengganggu kelompok lain. Iya begitu ya Bu. Iya, mungkin itu yang akan saya terapkan untuk pertemuan selanjutnya, apakah di kelas ini atau di kelas-kelas lain. Terus gimana rencana Ibu? Ya, rencana saya itu menyiapkan media tersebut, kemudian nanti di kelas 8 kebetulan besok ada 8B itu dengan materi yang sama. Kebetulan juga anak kinestetik ini di tiap-tiap lokal itu pada umumnya ada itu Pak Revi. Jadi untuk anak kinestetik saya akan coba melaksanakan apa yang sudah terpikirkan oleh saya dari pengalaman observasi kita tadi Pak. Jadi dari ide yang Ibu sampaikan tersebut, saya sangat tertarik dengan yang Ibu sampaikan tersebut, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus kapan mau Ibu eksekusi kegiatan ini? Mungkin bisa langsung besok Pak, karena bisa. anak 8B besok juga masih materinya teks laporan hasil observasi. Itu rencana yang sangat bagus ya Bu. Terus di sekolah dukungan siapa saja? Kabupaten Solo di Bukit Barisan terbentang alam indah permai, gunung tawang menjulang.